Ya, terima kasih pemirsa Sultan TV Anda masih bersama kami dalam bijak hari ini. Saya juga masih ditemani Ibu Sarifah Ainunjaria selaku aktivis perempuan dan juga Bacalek DPR RI Dapil Banten 2. Kita juga masih membahas representasi perempuan dan kemajuan berbudaya. Nah, mungkin boleh di-spill kembali nih Teh Iva kegiatan ya barangkali. Tadi di segmen sebelumnya juga ada kemudian yang menjadi sorotan Teh Iva bersama dengan tim adalah pendidikan. Kemudian juga mungkin yang kedua adalah para pelaku UMKM yang ini juga menggerakkan perekonomian nih. Luar biasa para ibu ya. Begitu ya, Benar, Taifa ya. hampir sebagian besar yang saya kunjungin pelaku UMKM itu perempuan dan ibu-ibu. Itu mereka tuh adalah sosok yang luar biasa gitu. Karena itu sebenarnya agak miris ya, Teh, ketika sebagian dari mereka itu nggak banyak, tapi ada beberapa orang yang akhirnya mereka itu jadi single factor gitu, yang nggak punya suami tapi harus memenuhi kebutuhan hidup anak. Nah ini yang membuat saya agak terenyuh bagaimana mereka nanti ke depannya bisa mempunyai skill yang lain, tidak hanya berjualan gitu. Karena kan ketika mereka punya keahlian lain, misalnya bisa membuat kreativitas, dengan kreativitasnya bentuk-bentuk atau produk-produk tertentu, itu tentu saja bisa meningkatkan hajat hidup nggak hanya di dia tapi di satu keluarga. Seperti itu, Teh. Oke, ini membantu perekonomian keluarga ya dari mulai yang Benar. kecil. Baik. Nah, dan ini selanjutnya juga sebagai politisi muda, kemudian juga perempuan ya Teh. Ini pasti disorot sekali gitu ya. Seksi nih, Seksi. karena mau pemilu bahas tentang perempuan ini seksi sekali. Politisi perempuan muda, wah ini Benar. udah sudah menjadi sorotan. Apa kemudian yang ingin Teh Ifah ubah ketika mungkin nanti misalnya terpilih? Apakah mulai dari regulasi, kebijakan, yang mungkin juga lebih pro terhadap perempuan? Yang pertama mindset ya. Kalau saya sih ngubahnya yang pertama mindset. Karena apa? Ketika saya turun selalu mendengar, Teh, kami ini perempuan, kamu tuh nggak bisa apa-apa, nggak bisa melakukan apa-apa, ya tugas kamu tuh hanya di rumah, di dapur, gitu kan. Makanya saya selalu sampaikan dimanapun bahwa perempuan ini kan memang ada kodrat, seperti yang tadi saya sampaikan. Tapi kodrat perempuan ini jelas loh, gitu. Perempuan ini kodratnya adalah menyusui, menstruasi, melahirkan. Kalau untuk yang lainnya kita semua sama. Asal kalian yakin kalian mampu dan bisa berkembang, kenapa tidak gitu. Ayo sama-sama kita bergandengan tangan untuk terus maju dan berkembang. Karena yang seperti saya bilang, ini tidak hanya bisa diselesaikan oleh satu orang, tapi kita harus bersama-sama gandeng tangan. Dalam artian ketika saya membantu, peluang ini harus diambil dan dimanfaatkan dengan sebaik mungkin gitu. Jangan nanti ketika saya ngasih peluang, ayo siapa yang mau ikut, misalnya saya ngadain pelatihan atau untuk UMKM, kan ini banyak sekali program-program nanti. Karena kebetulan saya juga sempat sempat ikut dari salah satu anggota DPR RI untuk memberikan berbagai programnya. Ini kan program yang menyentuh perempuan banyak sekali, ada pemberian modal, pelatihan, lain sebagainya, kesehatan. Ini banyak sekali yang bisa dimanfaatkan kepada kaum perempuan. Nah sekarang tergantung dari kita perempuan mau nggak memanfaatkan dan memaksimalkan gitu. Kalau ingin maju berkembang, ayo sama-sama. Tapi ketika hanya ingin stagnan di tempat, ya siap-siap hanya jadi penonton. Orang yang ingin maju dan berkembang hari ini akan berkeringat. Tapi ketika kamu nggak mau mencoba maju dan berkembang, ya siapkan kamu akan menangis ke depannya. Karena akan ketinggalan, yang lain sudah berkembang, kita hanya stuck di rumah. Makanya itu ubah mindset bahwa perempuan juga bisa. Ingat kan sebenarnya dari dulu Presiden Soekarno pernah mengatakan perempuan dan laki-laki ini ibarat dua sayap burung gitu. Jika ingin terbang akan sama tingginya, kan sejajar nih, seimbang. Tapi ketika satu patah, maka burung itu tidak dapat terbang setinggi-tingginya. Sama beliau juga pernah mengatakan, jika ingin bermimpi, mimpilah setinggi langit. Ketika jatuhnya di awan-awan gitu. Jadi jangan pernah takut untuk bermimpi gitu. Selalu tetap berusaha. Yang terpenting
meng-upgrade diri. Kalau orang tua saya dulu mengatakan kita ini orang tua ini tetap harus berpendidikan, karena kita akan mengajari anak-anak kita calon pemimpin bangsa itu dari perempuan gitu. Ketika kita nggak mau berusaha, ya kita akan ketinggalan. Berpendidikan nggak mesti harus jadi sarjana loh ya Teh, tapi berpendidikan adalah mau belajar. Ada kesalahan ya diubah supaya kesalahan tersebut tidak terulang ke depannya, karena mendidik anak itu harus sesuai dengan perkembangan zaman. Nggak bisa kita ngikuti zaman dulu, kita mau didik anak kita dengan zaman sekarang itu udah nggak bisa sekarang. Seperti itu. Baik, dan kita juga masih sering mendengar untuk apa sih perempuan sekolah tinggi-tinggi atau nanti pada akhirnya di rumah. Ya, gitu. Gimana itu nih? banyak sekali stigma masyarakat yang seperti itu Teh. Yang tadi saya sampaikan, perempuan terdidik itu kan sebenarnya bukan buat dirinya, tapi buat anak-anak gitu. Bangga nggak ketika nanti anak-anak kalau sudah menjadi seseorang, mungkin kan dia yang pertama bisa mengangkat harkat martabat keluarga, dan dia nyampaikan aku pingin seperti ibuku gitu kan, luar biasa gitu kan. Ibunya ini sosok luar biasa. Ada beberapa orang juga yang saya lihat ibunya hanya penjual keliling, tapi anaknya menjadi anak-anak yang sukses luar biasa. Nah ini kan banyak sekali manfaat, banyak sekali keutamaan ketika kita memberikan pendidikan kepada anak. Ini yang mau saya sampaikan. Ayo Bu, jangan khawatir, jangan ngerasa kami ini nggak mampu, jadi kami nggak bisa ngasih anak-anak pendidikan. Banyak jalan menuju Roma gitu. TIPA siap berkolaborasi. Siap berkolaborasi ya, karena mungkin salah satu konsentrasi dari TIFA sendiri adalah pendidikan tadi ya. Pendidikan, kesehatan, penurunan angka stunting juga. Stunting juga nih, ini penting karena banget. Berawal juga dari ibu juga ya, TIFA ya. Katanya bukan hanya dari ibu, berawal ketika kita memilih calon pasangan. Ternyata ya. Ya, ternyata lebih, kalau mau ditelisik itu lebih dalam lagi gitu kan, karena itu kan semua berpengaruh nanti ke depannya gitu. Karena ibu yang bahagia, ibu yang sehat jasmani dan rohani akan menghasilkan anak-anak yang juga bahagia, sehat jasmani dan rohani gitu. Oke, ini bukan menjadi peran perempuan saja, tapi juga pasangannya. Harus seimbang, jangan dibebankan hanya perempuan. Laki-laki dan perempuan ini kita harus bekerja sama gitu. Iya. Oke, mental ibu katanya ya sangat penting ya. Benar, mental ibu harus. Oke, Teh Iva, selanjutnya menurut Teh Iva sendiri, perempuan yang maju itu perempuan yang seperti apa nih? Mungkin khawatirnya ini masih ada stigma juga di masyarakat, perempuan maju itu kalau lihat bule nih, bule ini yang perempuan maju nih, atau yang seperti apa sih Teh? Kalau saya sih, perempuan maju itu ketika dia mampu berdiri di atas kakinya sendiri tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Selama itu baik dan bermanfaat, ya terus dilakukan. Nah ini perempuan maju kan. Sekarang ini gini Teh, banyak sekali perempuan-perempuan yang sebenarnya dia mampu, tapi banyak ketakutan-ketakutan yang muncul dalam diri dia gitu. Dia ngerasa, aduh bisa nggak saya ya, mampu nggak ya, jadi dia akhirnya takut duluan gitu. Jadi itu sebenarnya yang bisa menghalangi dia menjadi perempuan maju. Di samping tentu ada bantuan-bantuan dari luar gitu, nilai-nilai dari luar, misalnya pendidikan, kesehatan yang baik, mungkin pendidikannya yang bagus. Tapi inti dari dasar perempuan itu dikatakan maju atau tidak ya dari dirinya sendiri. Ketika dia sudah berani melawan rasa malas, rasa takut, rasa untuk mencoba, menurut saya sih itulah perempuan maju gitu, karena dia udah berani menyingkirkan tantangan terbesar dalam dirinya sendiri. Dalam dirinya. Oke. Nah, tadi menghempaskan rasa takut itu sendiri, Taifa, banyak juga mungkin statement atau juga stigma masyarakat yang mengatakan perempuan lebih mengutamakan perasaannya, kalau laki-laki lebih kepada logika. Ini jadi hambatan atau apa sih Teh? Atau perempuan ini baperan kalau perempuan nih? Seperti apa? Kalau saya sih menurut saya sih nilai plus gitu. Nilai plus ya? Ya nilai plus justru gitu, karena gini, banyak sekali permasalahan-permasalahan sensitivitas perempuan ini kan sebenarnya jauh lebih tinggi. Katanya kalau perempuan sensitifnya ini ngalah-ngalahin Intel katanya. Sudah pengen spy-nya tuh luar. Jadi sebenarnya kalau saya sih ini kan
nilai plus dari perempuan gitu. Jadi ketika sudah dianugerahkan, ini kan sudah anugerah, menurut saya anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini merupakan nilai plus karena ada hal-hal yang memang mungkin di logika nggak masuk gitu kan, jadi bisa diselesaikan oleh perempuan. Kayak misalnya kita membuat undang-undang ya, contohnya dalam membuat undang-undang, kalau bukan perempuan yang ikut turun tangan, mungkin ada beberapa peraturan perundang-undangan yang sebenarnya implementasinya ini untuk kepentingan perempuan gitu, tapi karena di dalamnya laki-laki, banyak hal-hal yang akhirnya tidak tercantum seperti itu. Oke, ini apa artinya memasukkan kebijakan karena memang yang lebih tahu perempuan adalah perempuan itu sendiri. Benar. Jadi harus sepakat ya. Jadi pakarnya perempuan ya perempuan itu sendiri. Oke. Nah, kalau dari kancah dunia perpolitikan di Indonesia secara umum, Teifa, apakah juga ini juga sudah cukup maju untuk kemudian juga memberikan ruang dan kesempatan bagi para perempuan untuk menyuarakan aspirasinya? Kalau secara global ya, secara global saya lihat sekarang sih sudah cukup maju ya, sudah cukup maju karena ini dibuktikan yang pertama ada beberapa undang-undang dan aturan-aturan yang sangat mendukung sekali mengenai perempuan. Jadi udah kayaknya masalah patriarki mungkin memang ada di beberapa daerah, tapi secara global sudah bukan menjadi permasalahan yang utama. Yang kedua, banyak sekali aturan-aturan sekarang yang menguntungkan bagi perempuan. Misalnya aturan mengenai 30% kuota perempuan, bahkan sekarang ditambah penguatan mengenai aturan 30% itu. Jadi sekarang tinggal bagaimana perempuan itu bisa maju dan berkembang. Jadi jangan hanya mau dijadikan sebagai penambah kuota. Ini kan aturannya jelas, penambah kuota kalau tidak ada perempuan di dalam sekian calon maka tidak bisa. Nah, jadi kita sebagai perempuan sudah diberikan ruang seluas-luasnya untuk bisa maju dan berkembang. Dan juga yang saya tahu ada beberapa kementerian sekarang dipimpin oleh perempuan gitu. Ada juga beberapa perusahaan di luar BUMN itu yang dipimpin perempuan. Bahkan Pertamina sekarang juga kan dipimpin oleh perempuan gitu, memberikan nilai kemajuan yang cukup signifikan. Ini kan menandakan bahwa sebenarnya perempuan-perempuan kita ini adalah perempuan-perempuan yang potensial gitu, asal diberi kesempatan. Diberi kesempatan. Dan kita juga mau menarik peluang tersebut. Selalu ada jalan. Selalu ada jalan ya, karena tadi kemampuannya itu adalah sama ya, antara laki-laki dan juga perempuan ini punya ruang yang sama. Karena biasanya perempuan ini lebih detail teh. Lebih detail, betul. Lebih detail, ada permasalahan. Kalau kebanyakan kan biasanya udahlah gampang selesai. Kalau perempuan ini harus cek dulu satu. Kalau saya ini ya cek dulu satu, ini benar nggak ini. Jadi biasanya sih perempuan itu lebih detail, setahu saya ya. Betul, lebih apik, lebih detail ya, lebih rinci lagi ya kalau perempuan ya. Oke. Nah, ketika Teh Sarifah Ainun Jaria bersama dengan tim mungkin datang ke masyarakat di Dapil Banten 2, apa sih Teh kemudian yang membuat mereka ini sebetulnya ada kemauan, tapi ada tadi belum bisa menghempaskan rasa takut, kekhawatiran, apa hambatannya? Banyaknya. Ya, kebanyakan dari mereka itu yang pertama yaitu hambatannya takut duluan Teh. Takut duluan. Karena katanya nggak punya orang dalam. Ini kan kita berbicara real di lapangan katanya. Udah coba aja, enggak susah katanya, karena ya makanya harus punya cantolan sekarang. Dan ini memang terbukti, mau sehebat apapun, mau sepintar apapun gitu, kalian harus punya pegangan. Maksudnya pegangan itu bukan mesti harus orang dalam gitu loh. Caleg-caleg yang hampir seluruhnya ini kan orang-orang hebat semua ya. Saya mengatakan semua orang yang mau maju dalam pemilihan ini pasti mereka akan memberikan yang terbaik, tapi dilihat dulu apakah orang tersebut mau benar-benar memperhatikan, terjun langsung, ketemu langsung. Nggak ada, saya rasa ini semua ini adalah putra terbaik dari Indonesia yang akan maju nanti ke depannya. Tapi masyarakat kan sekarang udah bisa memilah gitu, memilah dan memilih mana yang benar-benar
orang yang bisa memberikan perhatian lebih kepada masyarakat. Nah, itu yang benar-benar harus dilihat oleh masyarakat. Kalau mengenai kemajuan pasti seluruhnya pengen maju ya, karena ada cerita teh gini, ada salah seorang uh, terkenal banget dia tuh hebat, bahkan kemarin usia 12 tahun itu udah kuliah gitu. Tapi sekarang malah nggak jadi apa-apa di Cina gitu, karena dia nggak punya lingkup jaringannya, komunikasinya dengan orang lain itu tidak terbentuk. Jadi menurut saya jaringan itu juga perlu gitu. Jadi jangan menjadi orang yang eksklusif, nggak mau kenal sama si A, si B, si C gitu. Jadi harus jadi orang-orang juga yang tidak hanya bisa sendiri tapi mau menjalin komunikasi dengan yang lainnya. Masyarakat ini kan kebanyakan takut duluan gitu, takut duluan. Ini kayaknya nggak bisa teh ke sana karena kami itu nggak kenal siapa-siapa. Sebenarnya kalau mereka bisa memperlihatkan mereka punya kualitas dan kuantitas yang baik, saya yakin mereka pasti akan dapat perhatian lebih juga seperti itu. Baik. Kembali lagi pada SDM yang berkualitas dimanapun ia berada, siap, benar, pasti akan tetap dicari dan juga bisa mampu untuk bersaing ya, Teh Iva ya. Nah, kalau Teh Iva sendiri melihat, mungkin kalau boleh kita sebut sebagai pertarungan bebas nih antara bacaleg perempuan dan juga bacaleg laki-laki, kemudian juga memperkenalkan diri dan juga bertarung visi misi di masyarakat, apakah peluangnya sama laki-laki dan perempuan? Menurut saya sama sih. Ini kan sudah terbukti di Banten ini, menurut saya salah satu daerah yang kalau di beberapa daerah itu kan perempuan sulit, tapi kan kalau di Banten ini kan kepala daerahnya itu perempuan. Ini menjadi bukti bahwa untuk di Banten 2 ini perempuan dan laki-laki mempunyai persaingan yang sama gitu kan. Mereka itu gendernya itu tidak terlalu ada gap yang tinggi gitu. Cuma memang nanti kedepannya berharapnya dari atas bisa sampai ke bawah gitu. Jadi nggak hanya, ya saya sih berharap ketika nanti perempuan ingin maju dan berkembang tidak berdasar pada dia anak siapa, dia turunan siapa, tapi benar-benar orang yang mempunyai kemampuan gitu, kemampuan yang luar biasa, yang mau benar-benar maju dan berkembang gitu. Jadi kalau sekarang sih saya menganggap untuk bidang politik Banten ini udah mulai setara nih perempuan sama laki-laki. Luar biasa sih. Luar biasa ya. Bahkan pertama di Indonesia gubernur dari Banten kan. Betul, dan beberapa kepala daerah di kabupaten kota juga perempuan ya. Diisi oleh perempuan juga ya, Teva ya. Jadi perempuan Banten ya TOP. Karena tadi sudah ada terahnya tadi ya, di zaman dulu ya. Ibu Maria Ulfa. Baik, Ibu Sarifah Ainun Jaria, kita masih ada satu segmen terakhir ya. Kita akan melihat beberapa pertanyaan yang sudah ikut serta di streaming Sultan TV. Tetap bersama kami dalam Bincang Hari ini.